Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ovi Julia Polwah, mahasiswa Universitas Siber Asia dari Program Studi Sistem Informasi. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Risiko dan Kualitas Sistem Informasi. Baiklah, ini dari jawaban dari pertanyaan yang pertama, yakni resiko ketergantungan pada pemasok tunggal dan strategi mitigasinya. Yang pertama, dari segi risiko, yang gangguan pasokan, di mana jika pemasok tunggal mengalami gangguan seperti bencana alam, masalah keuangan atau mogok kerja, hal ini dapat mengganggu pasokan perangkat keras ke supplier pemaju. Yang selanjutnya yaitu kenaikan harga, di mana pemasok tunggal dapat menaikkan harga perangkat keras secara signifikan karena supplier maju tidak memiliki alternatif lain. Yang ketiga yaitu keterlambatan pengiriman, yang mana pemasok tunggal dapat mengalami keterlambatan pengiriman yang dapat mengganggu operasi supplier maju. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan pilihan. Supplier maju terbatas pada pilihan perangkat keras yang ditawarkan oleh pemasok tunggal. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan teknologi. Supplier maju menjadi tergantung pada teknologi dan platform yang disediakan oleh pemasok tunggal. Untuk strateginya yaitu strategi mitigasi. Yang pertama, diversifikasi pemasok. Supplier maju harus mencari pemasok alternatif untuk perangkat kerasnya. Hal ini dapat mengurangi risiko gangguan pasokan dan memberikan supplier maju lebih banyak pilihan. Yang kedua yaitu negosiasi kontrak. Supplier maju harus menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan pemasok tunggal untuk mendapatkan harga yang lebih stabil dan jaminan pasokan. Yang ketiga, membangun persediaan, mana supplier maju dapat membangun persediaan perangkat keras untuk mengantisipasi gangguan pasokan. Yang keempat, mengembangkan solusi internal. Supplier maju dapat mengembangkan solusi internal untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian risiko. Supplier maju harus melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi dan memantau risiko yang terkait dengan ketergantungan pada pemasok tunggal. Kesimpulannya dari jawaban soal pertama yaitu ketergantungan pada pemasok tunggal dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi supplier maju. Dengan menerapkan strategi mitigasi yang tepat, supplier maju dapat mengurangi risiko tersebut dan meningkatkan ketahanan rantai pasokannya. Jawaban untuk soal yang kedua yaitu risiko dan mitigasi PT Teknologi Maju. Yang pertama dari segi risiko yaitu keamanan cyber, di mana sistem informasi PT Teknologi Maju dapat menjadi target serangan siber, seperti peretasan data, malware, dan ransomware.
Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan data, kehilangan informasi penting, dan gangguan operasional. Yang kedua yaitu risiko keusangan teknologi, mana teknologi informasi berkembang pesat jika PT Teknologi Maju tidak mengikuti perkembangan teknologi. Sistem informasinya dapat menjadi usang dan tidak kompatibel dengan teknologi baru. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja dan efisiensi operasional. Dan yang ketiga yaitu risiko utamanya ketersediaan dan retensi talenta. Mana PT Teknologi Maju membutuhkan talenta IT yang skill dan berpengalaman untuk mengelola sistem informasinya. Persaingan untuk talenta IT sangat ketat dan PT Teknologi Maju mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan dan mempertahankan talenta terbaik. Yang selanjutnya yaitu resiko kegagalan proyek, mana proyek pengembangan dan implementasi sistem informasi dapat gagal karena berbagai alasan seperti perencanaan yang buruk, manajemen proyek yang tidak efektif, dan perubahan kebutuhan bisnis. Kegagalan proyek dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi PT Teknologi Maju. Dan risiko terakhir yaitu bencana alam dan gangguan infrastruktur, di mana bencana alam dan gangguan infrastruktur ini seperti banjir, gempa bumi, dan pemadaman listrik dapat mengganggu operasional sistem informasi PT Teknologi Maju. Dari segi mitigasinya yaitu yang pertama keamanan cyber. PT Teknologi Maju harus menerapkan langkah-langkah keamanan cyber yang komprehensif seperti firewall, antivirus, dan enkripsi data. Perusahaan juga harus melakukan pelatihan kesadaran keamanan cyber bagi karyawannya. Yang kedua yaitu keusangan teknologi. PT Teknologi Maju harus memiliki strategi untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta menjalin kerjasama dengan perusahaan teknologi terdepan. Yang selanjutnya ada ketersediaan dan retensi talenta. PT Teknologi Maju harus menawarkan gaji dan tunjangan yang kompetitif serta menyediakan peluang pengembangan karir yang menarik bagi talenta IT. Perusahaan juga dapat membangun budaya kerja yang positif dan inklusif untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang keempat yaitu manajemen proyek. PT Teknologi Maju harus menerapkan metodologi manajemen proyek yang efektif untuk memastikan keberhasilan proyek pengembangan dan implementasi sistem informasi. Dan yang terakhir adalah ketahanan bencana, mana PT Teknologi Maju harus memiliki rencana pemulihan bencana untuk memastikan kelanjutan operasional sistem informasi dalam situasi darurat. Kesimpulan dari jawaban nomor 2 yaitu PT Teknologi Maju harus mengidentifikasi dan mengelola risiko utama yang dihadapinya untuk memastikan kelancaran operasional dan pertumbuhan bisnisnya. Dengan menerapkan strategi mitigasi yang tepat, PT Teknologi Maju dapat meningkatkan ketahanan dan kelincahannya dalam menghadapi berbagai tantangan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan di video kali ini. Saya mohon maaf kalau masih jauh dari kata sempurna dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan kesalahan dalam
ucapan, saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.